wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon untuk pimpin doa. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini atau hadir semua? Hadir semua? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi, struktur, dan fungsi jaringan tumbuhan, serta teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Nah, sebelumnya ada yang tahu struktur dari jaringan tumbuhan apa saja? Yang tahu? Ya, ada akar, ada batang, dan daun. Nah, jadi di sini Ibu telah menyiapkan media dari gambar struktur jaringan tumbuhan. Itu ada penampang membujur akar, penampang melintang akar, penampang melintang batang, dan penampang melintang daun. Nah, kalian dimohon untuk disimak baik-baik, didengerin saat Ibu menjelaskan. Oke? Ini kita akan bahas dari struktur jaringan tumbuhan dulu. Di penyusun pada akar atau bagian dari akar. Sebelumnya, fungsi dari akar itu apa? Pak, tunjuk tangan yang tahu. Ya, fungsi akar itu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kita masuk ke bagian membujur akar. Di sini ada zona diferensiasi atau diferensiasi. Apa sih diferensiasi? Diferensiasi suatu jaringan yang mulai berkembang menjadi jaringan yang berbeda dari jaringan lainnya. Artinya diferen itu berbeda atau perbedaan. Contohnya itu dari epidermis berubah menjadi rambut akar. Sedangkan pemanjangan itu daerah pendewasaan dari kecil menjadi besar. Nah, lalu ada pembelahan. Kenapa disebut pembelahan? Karena ada suatu jaringan yang membelah. Coba, tahu tidak nama jaringan yang membelahnya itu apa? Jaringan meristem. Karena jaringan meristem terletak di ujung, maka disebut meristem apikal. Ini dia meristem apikal. Lalu ada tudung akar. Tudung akar itu untuk menembus tanah. Nah, kalau misalnya ada tanah yang keras, misalnya kadang ada tanah yang keras, maka selnya itu akan rusak. Nah, itu ada rambut akar. Rambut akar itu tadi sudah dijelasin. Sebelum menjadi rambut akar, dia dari epidermis. Nah, berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dalam tanah. Nah, lalu ada epidermis. Epidermis itu bagian keluar dari akar, yang sel-sel epidermis memiliki dinding sel yang tipis. Maka air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis. Bagian terdalam dari epidermis itu ada korteks. Di sini korteks itu tersusun atas jaringan parenkim. Nah, dan dia juga memiliki dinding yang tipis. Nah, dan tersusun renggang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu di dalam korteks, di bagian terdalam korteks itu ada endodermis. Endodermis itu lapisan yang tersusun atas satu lapis sel yang membatasi antara korteks dan silinder pusat. Lalu ada silinder pusat. Silinder pusat itu bagian tengah akar, di mana akar akan mentransportkan unsur-unsur hara ke dalam tanah yang akan menghasilkan untuk proses fotosintesis. Nah, lalu di bagian luar silinder pusat itu ada perisikel. Perisikel itu berfungsi sebagai cabang akar. Nah, lalu ada pembuluhnya. Pembuluhnya itu disebut ada xilem dan floem. Xilem itu untuk membawa air dari tanah menuju batang ke daun. Kalau floem itu membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita masuk ke penampang meristem pada batang. Sebelumnya
Ada yang tahu fungsi dari batang itu apa? Ya, fungsi batang itu untuk menyokong bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas tanah atau sebagai pengangkutan air dan mineral menuju daun. Nah, kita masuk ke bagian melintang batang. Di sini ada epidermis. Epidermis itu bagian dalam batang. Lalu ada korteks. Korteks itu tersusun atas jaringan parenkim. Seperti contoh tumbuhannya itu ada rimpang, lalu ada kunyit, ada tebu. Nah, seperti itu. Lalu berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu air dan mineral diserap oleh akar menuju berkas pengangkut pada batang, diteruskan ke daun atau ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu ada xilem dan phloem. Xilem itu membawa air dan mineral ke dalam tanah. Lalu ada phloem itu untuk hasil fotosintesis. Itu membawa hasil fotosintesis. Nah, lalu di antara xilem dan phloem itu ada kambium vaskuler. Kambium vaskuler itu yang aktif membelah. Kenapa nggak daun? Sebelumnya ada yang tahu apa fungsi dari daun? Ya, fungsi dari daun itu untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis atau mengatur penguapan air. Nah, kita ke bagiannya. Di sini ada epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas dan epidermis bawah itu untuk mengatur epidermis atas dan epidermis bawah untuk melindungi jaringan di dalam daun. Nah, lalu ada kutikula. Kutikula berfungsi untuk mengurangi penguapan. Lalu stomata itu sebelum menjadi stomata dia dari epidermis juga. Nah, stomata itu ada yang membuka dan menutup sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti siang dia membuka atau malam ya menutup. Nah, lalu ada mesofil palisade. Mesofil palisade terbentuk dari jaringan silinder tersusun padat dan banyak mengandung klorofil. Nah, mesofil bunga karang itu tersusun atas sel-sel yang bentuknya tidak teratur dan mengandung klorofil juga. Nah, lalu ada xilem dan phloem. Xilem yang berfungsi untuk membawa air dan mineral batang. Lalu ada phloem itu untuk membawa hasil fotosintesis dari batang ke daun atau dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Stop. Oke, kita telah membahas tentang struktur jaringan tumbuhan. Nah, ternyata ada teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ada yang tahu apa saja teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan ini? Ada yang tahu? Di tangan? Ya, ada 4 teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, itu ada panel surya. Panel surya terinspirasi dari organ daun yang dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, itu ada sensor cahaya yang terinspirasi dari tanaman kaktus. Yang ketiga, itu ada lapisan pelindung dan pengkilap yang terinspirasi dari jaringan pelindung yang terdapat di daun, disebut kutikula. Lalu yang keempat, ada alat pemurnian air yang terinspirasi dari tanaman eceng gondok atau tanaman mangrove. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Boleh tanya. Atau sudah paham semua? Sudah paham? Yang Ibu jelaskan sudah dicatat? Oke. Nah, kesimpulan kita pada hari ini apa coba? Coba kalian kasih kesimpulannya apa tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, Ibu simpulkan lagi bahwa kesimpulan kita pada hari ini tentang materi struktur jaringan tumbuhan itu ada 3. Yang pertama itu ada akar, ada batang, dan ada daun. Nah, dari ketiga ini itu bagian khususnya yang tersusun atas jaringan-jaringan. Jaringan apa saja? Jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem yang selalu mengalami pembelahan sel, sedangkan jaringan dewasa itu tidak mengalami pembelahan sel atau yang sudah diferensiasi. Nah,
Jaringan dewasa itu ada bagiannya ternyata, ada 4. Yang pertama itu jaringan dasar atau jaringan parenkim, yang kedua itu ada jaringan epidermis, yang ketiga jaringan pengangkut atau jaringan atau vaskuler, lalu yang keempat ada jaringan penyokong. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya dimohon untuk anak-anak ibu dipelajari lagi, dipahami lagi materinya agar minggu depan kita dapat mempelajarinya dengan lebih baik lagi. Sekian dari ibu. Mari bersama-sama kita ucapkan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.